caught in the crossfire. It's caught in the crossfire. Kami dari kelompok 5 ingin memperkenalkan. Nama saya Sofyan. Saya Nurul Samsudi. Saya Nur Intan. Saya Abdul Ghani Syekh. Saya Ira Muda Ayu. Saya Mufliha Putri Anwar. Saya Muhammad Abdillah. Ingin membahas industri halal dari berbagai sektor. Selamat menyaksikan. Dan sebagai ketua kelompok akan membahas yang berjudul gambaran umum produk halal. Dalam beberapa tahun terakhir ini, umat muslim khususnya di Indonesia mulai terikat dengan nilai-nilai lama dan luhur untuk mereka aplikasikan di zaman modern ini. Mayoritas masyarakat baik muslim maupun non-muslim dari nilai-nilai lama tersebut diantara menjadikan konsep halal sebagai sebuah modal dan kebiasaan dalam kehidupan sehari-hari, di mana prinsip-prinsip Islam sudah mulai berkembang, khususnya di pengaturan masalah keuangan sistem modern dan kita kenal dengan istilah ekonomi syariah. Motivasi utama yang mendasari pengembangan industri produk halal adalah mengangkat potensi pasar domestik dengan jumlah pemeluk Islam yaitu 87,17% dari total populasi atau setara dengan 109,17 juta jiwa. Indonesia merupakan negara muslim terbesar di Indonesia. Indonesia merupakan salah satu negara yang memiliki mayoritas penduduk beragama Islam terbesar di dunia. Data tersebut mengindikasikan bahwa memang agama Islam memberikan pengaruh terhadap kultur yang berkembang di masyarakat, termasuk di dalamnya adalah pola konsumsi masyarakat terhadap produk halal. Persoalan mengenai halal dan haramnya sebuah produk menjadi persoalan yang serius bagi masyarakat. Kasus tidakkanlah produk menimbulkan seleksi keras dan sensitif. Hal ini menjadi total ukur di mana masyarakat telah memiliki kesadaran yang tinggi terhadap pilihan produk halal. Oleh karena itu, permasalahan produk halal menjadi tantangan besar bagi industri halal yang perlu menjadi perhatian bersama, khususnya bagi pemerintah. Sekian. Definisi industri halal. Tujuan dan fungsi kehadiran industri halal di Indonesia. Kata industri menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah kegiatan memproses atau mengolah barang dengan menggunakan sarana dan peralatan, misalnya mesin. Sedangkan halal ialah diizinkan, tidak dilarang oleh syara. Industri halal merupakan kegiatan memproses atau mengolah barang dengan menggunakan sarana dan prasarana yang diizinkan oleh syariat Islam. Dalam konteks ini, makna industri halal secara umum adalah segala sektor yang bergerak di bidang barang dan jasa yang diizinkan oleh syariat Islam. Fungsi dan tujuan adanya industri halal diantaranya sebagai bentuk perwujudan dari Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang jaminan produk halal.
Adanya undang-undang diantaranya untuk menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agama masing-masing, di mana negara berkewajiban untuk memberikan perlindungan dan jaminan tentang kehalalan produk. Akan tetapi, produk yang beredar di masyarakat belum semua terjamin kehalalannya, sehingga perlu kepastian hukum untuk perundang-undangan sehingga terbentuklah undang-undang tentang jaminan produk halal. Baik, penjelasan mengenai sertifikasi dan labelisasi halal. Labelisasi halal merupakan salah satu poin penting di dalam penelitian. Labelisasi halal adalah pencantuman tulisan atau pernyataan halal pada kemasan atau produk untuk menunjukkan bahwa produk yang dimaksud berstatus sebagai produk halal. Label halal sebuah produk dapat dicantumkan pada sebuah kemasan apabila produk tersebut telah mendapatkan sertifikasi halal oleh BPOM MUI. Yang pertama itu menguntungkan konsumen dengan memberikan perlindungan dan kepastian hukum. 2. Menguntungkan produsen dengan peningkatan daya saing dan omset produksi dalam penjualan. Yang ketiga, menguntungkan pemerintah dengan mendapatkan tambahan pemasukan terhadap kas negara. Sertifikasi halal adalah pengakuan kehalalan suatu produk yang dikeluarkan oleh BPJPH berdasarkan fatwa tertulis yang dikeluarkan oleh Majelis Ulama Indonesia. Pengesahan UU JPH menimbulkan pro kontra dari berbagai pihak. Kedudukan sertifikasi halal dalam sistem hukum nasional di Indonesia mempunyai kedudukan yang sentral karena sudah menjadi regulasi dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia, khususnya Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang jaminan produk halal. Langsung saja materi pembahasan tentang pengembangan sumber daya manusia. Sumber daya manusia adalah kerangka kerja untuk membantu karyawan mengembangkan keterampilan, pengetahuan, dan kemampuan pribadi maupun organisasi. Menurut Leonard Nadler, pengembangan sumber daya manusia adalah serangkaian kegiatan yang terorganisir, dilakukan dalam waktu khusus, dan dirancang untuk menghasilkan perubahan perilaku. Menurut M.M. Khan, pengembangan sumber daya manusia adalah peningkatan pengetahuan, kemampuan, dan sikap kerja positif pada semua orang yang bekerja di semua tingkatan dalam suatu usaha bisnis. Pertama, pengetahuan. Mengacu pada pengetahuan yang dimiliki seseorang tentang sesuatu yang harus dilakukan agar tugasnya berhasil. Pengetahuan ini merupakan akumulasi dari pendidikan formal, pelatihan khusus, pengalaman, dan pengembangan pribadi. Kedua, kemampuan. Mengacu pada jenis-jenis pengetahuan yang berkaitan dengan bagaimana melakukan sesuatu. Ia mengumpulkan semua utilitas, ketangkasan, dan bakat yang dikembangkan sebagai hasil dari pengalaman dan latihannya. Variabel-variabel tersebut antara lain pembelajaran individu, kerjasama tim, kolaboratif, komunikasi, dan kepemimpinan. Ketiga, perilaku. Mempresentasikan pengetahuan tentang sumber awal yang mengarahkan individu untuk melakukan pekerjaannya dengan baik, termasuk model mental, paradigma, keyakinan, dan mengacu pada perasaan memiliki komitmen, motivasi diri, kepuasan kerja, persahabatan, fleksibilitas, dan kreativitas. Dalam membahas aktivitas industri, sumber daya yang mendasar adalah sumber daya manusia. Kemudian, manajer industri yang paling sukses adalah yang dimana mampu mengelola sumber daya manusianya dengan baik, efektif, dan efisien. Adapun jenis usaha dalam perindustrian sumber daya manusia selalu berperan sangat penting dalam pengembangan industri itu sendiri. Selanjutnya, dalam mengikuti perkembangan di dunia industri, manusia juga senantiasa dituntut untuk memahami ilmu teknologi yang kian hari semakin canggih dengan tujuan agar mudah beradaptasi dengan perkembangan yang ada. Dan terakhir, untuk meningkatkan sumber daya manusia dari sisi industri halal, yang paling penting yaitu edukasi, literasi terkait pemahaman tentang ekonomi syariah. Baik, selanjutnya mengenai makanan halal. Menurut Alibata 2014, untuk menyediakan makanan halal harus sesuai dengan aturan Islam. Sedangkan menurut Omar menyebutkan bahwa dalam memproduksi makanan halal harus dimulai dari pertanian dan harus bergizi dengan cara yang bersih dan higienis. Makanan halal dan non halal harus dipisah agar tidak terjadi kontaminasi.
Negara dengan minoritas muslim seperti Australia, Jepang, dan Inggris merangkul industri ini sebagai pendapatan alternatif. Mereka berasumsi bahwa segmen makanan katalisator mengembangkan sektor potensial yang terkena dari kekacauan perekonomian. Halal travel. Selama beberapa dekade, pariwisata terus menjadi salah satu sektor ekonomi yang paling cepat tumbuh di dunia. Pariwisata telah menjadi salah satu pemain utama dalam perdagangan internasional, dalam penerima devisa di banyak negara berkembang. Kontribusi PDB pariwisata, baik berdampak langsung maupun tidak langsung, sebesar 10% dari total PDB 7,611 triliun US dollar dan diperkirakan akan meningkat sebesar 3,9% menjadi 11,51 triliun US dollar. Pada tahun 2007, pariwisata berhasil menciptakan 1 dari 10 lapangan kerja, baik secara langsung maupun tidak langsung. Di samping itu, sektor pariwisata juga memiliki andil dalam mendorong ekspor yang mencapai 1,40 triliun US dollar, 7% dari total ekspor. Pada tahun 2016, diproyeksikan menjadi 2,22 triliun US dollar. Pada 2027, dengan pertumbuhan rata-rata per tahun diperkirakan sebesar 4,3%. Di periode 2017 sampai 2027, rencana strategis 2018 sampai 2019, Kementerian Pariwisata Indonesia. Baik, selanjutnya materi mengenai farmasi halal dan obat-obatan. Farmasi atau obat-obatan halal adalah suatu obat-obatan yang bahan-bahannya tidak mengandung bahan yang haram. Obat-obatan halal tidak hanya bahan, tetapi juga memulai persiapan untuk peredarannya. Karena dalam proses ini, obat dapat terkontaminasi dengan bahan yang tidak halal sehingga menjadi haram. Di sisi lain, terkait kosmetik halal, MUI membahas secara khusus tentang Fatwa Nomor 26 Tahun 2013 tentang standar kehalalan produk kosmetika dan produk USA yang menyatakan bahwa penggunaan kosmetik yang diperbolehkan oleh syariat, khususnya dengan syarat bahan yang digunakan halal dan murni, dimaksudkan untuk syariah diperbolehkan kepentingan dan tidak merugikan. Kemudian menggunakan kosmetik untuk konsumsi, menggunakan bahan-bahan najis dan bahan-bahan yang najis atau haram. Menggunakan kosmetik luar mengandung najis dan bahan-bahan yang najis selain babi diperbolehkan dengan syariat disucikan setelah digunakan. Kemudian menggunakan kosmetik untuk tujuan kecantikan bukan diperbolehkan paksa menggunakan kosmetik haram. Menggunakan kosmetik untuk obat-obat fungsinya telah menjadi ketentuan hukum sebagai obat yang mengacu pada fatwa kedokteran dan pengobatan. Kemudian kosmetik yang mengandung bahan-bahan yang dibuat menggunakan genetik mikroba hasil rekayasa yang menyelibatkan gen babi atau gen manusia adalah haram. Kemudian itu kosmetika yang menggunakan bahan baku, bahan aktif dan atau tambahan bahan dari turunan hewan halal dan tidak diketahui caranya. Kemudian yang terakhir kosmetik produk yang menggunakan bahan dari produk mikroba yang belum diketahui apakah media pertumbuhan mikroba dari babi harus dihindari. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 5 ingin memperkenalkan. Baik, selanjutnya mengenai apa seperti itu Putri.